atau kegiatan proses untuk mencapai tujuan melalui orang lain, atau ada juga yang mengartikan seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Sedangkan manajemen operasional itu intinya adalah aktivitas atau kegiatan untuk memberikan nilai tambah atau memberikan tambahan manfaat atau sering juga disebut value added, ya, memberikan value added atau memberikan tambahan nilai pada sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa apa saja? Mari kita jelaskan. Itu bisa dalam bentuk barang dan dalam bentuk jasa. Dalam istilah sehari-hari, memberikan nilai tambah dalam bentuk barang itu, dalam kepada barang itu kita sebut operasi, sedangkan memberikan nilai tambah yang menghasilkan jasa itu kita sebut sebagai operasi, ya. Kemarin kita jelaskan bahwa peran manajemen operasional itu nanti intinya adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing. Jangan dibalik ya, urutannya produktivitas baru daya saing. Itu untuk manajemen operasional. Sekarang kita akan masuk materi yang selanjutnya. Jadi kemarin kita sudah sampai pada bagaimana strategi untuk meningkatkan produktivitas, ya, yaitu dengan mengelola input dan output. Ya, yang paling ideal kemarin kita jelaskan menurunkan input sekaligus menaikkan output, ya. Kemudian jadi dalam bahasa kita sehari-hari, masukan terhadap proses produksi itu dikurangi, namanya dalam bentuk barang, dalam bentuk modal, dalam bentuk tenaga kerja, dalam bentuk waktu itu dikurangi dengan menghasilkan output. Penambahan nilai tambahnya itu semakin tinggi. Nanti kalau kita dibagi output bagi input nanti akan meningkat. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan salah satu sisi. Contohnya menurunkan input saja, itu kalau outputnya tetap, inputnya turun, produktivitas juga bisa naik. Atau outputnya yang naik, inputnya tetap, itu juga bisa menaikkan produktivitas. Atau sama-sama naik atau sama-sama turun. Ya. Contohnya ya, input naik, tapi output juga naik. Produktivitas akan naik apabila naiknya output lebih besar daripada naiknya input. Begitu juga untuk penurunan. Input turun, tapi output juga harus turun kalau pengen naik ya. Turunnya output, turunnya input lebih kecil, turunnya input lebih besar daripada output. Kalau turunnya input lebih besar daripada output, daripada turunnya output, maka produktivitas juga bisa naik. Nah, ingat ya, produktivitas itu merupakan rasio, bukan nilai mutlak. Jadi perbandingan antara output dan input. Nah, itulah yang telah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya. Bagaimana kemudian meningkatkan persaingan? Nah, sebetulnya persaingan ini nanti lebih banyak dibahas di pemasaran ya biasanya, ya. Tapi kita bisa singgung sedikit nanti di manajemen operasional. Ini untuk menjelaskan karena ada kaitannya juga. Ya. Ini kita sudah jelaskan. Di persaingan itu biasanya nanti kalau dalam manajemen operasional itu makanya lebih kepada kualitasnya, ya, lebih pada kualitas. Kalau kita sudah memiliki produktivitas yang tinggi, maka biasanya perusahaan itu secara finansial maupun secara operasional itu biasanya memiliki kemampuan-kemampuan yang meningkat. Contohnya dalam kemampuan meningkatkan keuntungan dan sebagainya. Ya. Dalam manajemen keuangan nanti bisa diukur, ya. Dalam pemasaran juga bisa saja bisa meningkatkan penjualan dalam artian meningkatkan konsumen atau pelanggan.
Kemudian ketika dalam persaingan biasanya, contohnya dalam perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sama, ya, dengan biaya yang sama, dengan harga yang sama, ya, begitu maka perusahaan nanti bisa meningkatkan kualitas. Kenapa kita bisa meningkatkan kualitas? Karena kita bisa memiliki produktivitas yang tinggi tadi. Contohnya, ketika kita bersaing dengan perusahaan, maka tadi kita bisa meningkatkan produktivitas itu dengan menurunkan biaya. Artinya dengan menurunkan biaya itu, dengan kualitas yang sama, output kualitas yang sama, ya, maka biaya bisa kita turunkan, maka harga otomatis akan turun. Kalau kita tidak menaikkan harga. Ya. Maka dengan harga yang turun, kualitas yang sama, itu kita memiliki daya saing. Atau sebaliknya, kualitasnya kita tingkatkan. Kalau kualitas dalam bahasa proses produksi adalah masuk dalam kategori output kan. Outputnya kita tingkatkan, ya. Tapi inputnya tidak kita tingkatkan, kita tetap. Maka dalam hal ini kualitas naik, harga bisa tetap. Ya, dengan keuntungan marginnya yang masih bagus. Ya. Kenapa? Karena inputnya kita turunkan atau kita tetap, tapi kualitasnya naik. Karena kualitasnya naik, berarti nanti daya saingnya akan naik. Tapi dari segi harga, kita tidak perlu menaikkan. Ya, karena input kita tetap, biaya kita tetap. Kalau harga kita tidak naikkan, maka otomatis kualitas itu akan menjadi daya saing. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ini kemarin kita sudah jelaskan daya saing itu bisa dilihat dari prestasi yang tinggi, dalam artian produknya itu yang kualitasnya bagus, bahannya bagus, awet dan sebagainya, desainnya bagus. Bisa juga dalam dalam dimensi waktu dan penyerahan yang cepat. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana strategi peningkatan kualitas ya? Strategi peningkatan daya saing tadi ya. Nah, kita lihat daya saing ini bisa ditingkatkan oleh berbagai macam strategi. Ya, ini bisa nanti sudah dicari di pemasaran lebih lanjut, dipelajari di sana. Bisa juga nanti dipelajari di manajemen strategi ya di semester 7. Ini nanti akan lihat ada keunggulan dalam daya saing itu nanti bisa dilakukan dengan cara diferensiasi ya. Strategi itu persaingan itu akan bisa kita menangkan apabila kita unggul dibandingkan pesaing kita kan, karena ya persaingan itu intinya kan bertanding kan. Kalau kita unggul menang ya berarti kita akan menang. Artinya dengan diferensiasi ini nanti kita bisa mengungguli pesaing kita. Kalau pesaing kita tidak memiliki produk yang beraneka ragam, yang berbeda, ya sama aja dengan kita, makanya itu artinya dia itu tidak bisa menyaingi kita dalam bentuk diferensiasi. Maka kitalah yang perlu membedakan diri dari pesaing kita itu. Caranya bagaimana? Nah, itu dalam bentuk tadi itu apa yang dibedakan? Bisa dalam bentuk desainnya, bisa dalam bentuk penyerahan produknya, bisa juga dalam bentuk nanti tambahan pelayanan, tambahan pelayanan dan sebagainya. Diferensiasi pembedaannya itu ada di situ. Maka itu bisa dilakukan dengan cara apa? Nah, dengan secara terus-menerus itu melakukan perubahan dalam bentuk rancangan. Ya, menyesuaikan rancangan terus-menerus ya, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan dari konsumen. Kemudian bisa dalam bentuk pelayanan pernah jual, ya, dan kreativitas yang lain. Ya. Diferensiasi itu banyak bisa dilakukan berbagai macam cara. Kenapa harus ada diferensiasi? Ya, karena pada intinya manusia itu pengen diperhatikan. Jadi kalau kita diberi pelayanan yang berbeda dibandingkan yang lain itu lebih senang ya.
Kira-kira seperti itulah. Lalu diversifikasi. Nah, diversifikasi ini keanekaragaman. Jadi produk tidak hanya satu jenis, kan? Ada berbagai macam diversifikasi, bisa dalam bentuk kemasan, bisa dalam bentuk mungkin jumlah produk per kemasan, ya. Bisa juga dalam bentuk apa namanya atribut-atribut yang lain. Nah, satu contoh banyak, kalau sudah memproduksi sabun mandi, maka bisa saja yang satu parfumnya mawar, yang satu sudah kembangkan lagi produk yang kedua dengan parfum lemon dan sebagainya, ya. Itu yang kemudian ada lagi juga nanti kembangkan produk sabun mandi dalam bentuk cair, dalam bentuk batangan. Itu adalah diversifikasi, itu bukan pembedaan, ya. Nah, itu diversifikasi penganekaragaman untuk ukuran dan atribut dari produk. Ya. Kemudian juga diversifikasi bisa juga dalam bentuk pasar. Ya. Nah, pasarnya jangan hanya di situ-situ aja, kita bisa nanti mencari pasar yang lain. Nah, silahkan nanti dipelajari dalam pemasaran, ya. Lanjut. Unggul dalam biaya, nah, artinya unggul dalam biaya ini kita memiliki biaya dari produk itu lebih kecil dibandingkan biaya pesaing kita. Itu sudah kita jelaskan, biasanya itu dengan mengurangi input. Atau inputnya tetap, tapi outputnya ditingkatkan. Biasanya itu melalui memperbanyak jumlah output. Karena output yang semakin banyak dalam bentuk jumlah mutlaknya itu bisa mengurangi biaya itu dalam bentuk skala ekonomi. Biasanya produksi semakin besar itu biaya tetapnya semakin kecil. Seperti itu, ya. Unggul dalam merespon keinginan pelanggan. Nah, ya. Berarti ya kecepatan kita dalam melayani pelanggan itu bisa jadi keunggulan, ya. Menyesuaikan produk kita yang lebih cepat dalam bentuk desain dan sebagainya juga bisa mengungguli kompetitor kita. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, saya tidak akan bicara lebih lanjut mengenai daya saing ini karena nanti lebih banyak dibahas di mata kuliah yang lain, terutama di pemasaran atau nanti di manajemen strategi dalam bentuk strategi bersaing. Oke, sampai di sini berarti kita sudah menyelesaikan mengenai materi yang berkaitan dengan bahasan topik kita yang pertama, mengenai arti penting dan peran dari manajemen operasional. Oke, sekarang kita masuk materi yang baru, yaitu ruang lingkup manajemen operasional. Jadi apa saja sih isi dari manajemen operasional ini, intinya gitu aja. Apa saja isi dari manajemen operasional, ya. Nah, isi dari manajemen operasional ini intinya ya tadi, ya, kegiatan operasional itu adalah melakukan kegiatan untuk melakukan perubahan nilai tambah, meningkatkan nilai tambah. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah itu apa yang akan dilakukan? Nah, kegiatannya ini meliputi, ini saya rangkum menjadi 4: selecting, designing, updating, operating, controlling. Ya. Selecting itu memilih, jadi kegiatan manajemen operasional itu nanti banyak memilih. Mulai dari memilih produk yang baru, ya, produk apa yang akan diproduksi, karena pilihannya banyak, pilihan proses dan sebagainya, pilihan peralatan dan sebagainya. Lalu ada desain, merancang, ya, designing itu merancang, selecting itu memilih, ya, merancang produk, merancang proses dan sebagainya. Lalu ada update, memperbaharui proses produksi, mempengaruhi produk baru dan sebagainya. Lalu ada operating controlling yaitu melaksanakan kegiatan dan mengawasi kegiatan. Terutama mengenai tingkat produksi, ya, jadwal produksi dan persediaan serta kualitas. Nah, nanti masing-masing ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Kita sekarang melihat secara garis besarnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya selecting, designing, updating ini merupakan kegiatan-kegiatan yang
rutin. Sedangkan kegiatan operating, maaf ya, kegiatan 1, 2, 3, ya, kegiatan yang pertama sifatnya periodik, sedangkan kegiatan yang keempat itu sifatnya terus menerus. Jadi kalau nomor 4 ini kegiatan operating, kegiatannya dilakukan secara terus menerus. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara periodik, ya. Nah, seperti ini updating, designing, dan selecting. Jadi 1 ya sampai ketiga. Kegiatan yang pertama sampai kegiatan yang 4 ya. Kemudian yang berikutnya fungsi. Nah, dari sisi fungsi, fungsi itu apa tugas utama? Berarti tugas utama, kalau kita lihat tugas utama dari sebuah manajemen operasional itu adalah ada 2 fungsi, fungsi manajemen dan fungsi operatif. Ya. Nah, fungsi manajemen sudah pelajari di pengantar manajemen, ya, seperti perencanaan, koordinasian, dan sebagainya, soal pengawasan. Ya, saya nggak akan ulang lagi ini. Kemudian kita bisa peras menjadi 3 kegiatan, plan, do, check, ya, dan seterusnya. Nanti bahkan dalam kegiatan operasional sering juga disebut perencanaan dan pengendalian organisasi. Ya. Fungsi operatif dari fungsi yang 3 tadi itu ditransformasikan menjadi kegiatan operasional, maka menjadi perencanaan sistem produksi, ya kan? Itu kegiatan yang terjadi dalam bidang operasional. Lalu proses produksi dan pendalian produksi. Masing-masing ini nanti memiliki ruang lingkup juga. Saya perhatikan dari ruang lingkup perencanaan sistem produksinya kita ada 8 di sini. Ya. Nah, ini sebagian nanti kita akan jelaskan lebih detail ya, seperti perancangan duduk, ya, perancangan kapasitas, perencanaan proses produksi, lokasi pabrik, tata letak, penanganan bahan, lingkungan kerja, dan standar produksi ya. Ini beberapa masuk ke dalam kategori manajemen. Nanti kita bisa bahas di materi-materi yang berikutnya. Ya. Ruang lingkup fungsi proses ya, itu ada pengaturan persediaan, pelaksanaan proses produksi, dan pemeliharaan dan penggantian. Ini juga nanti kita akan bahas beberapa ya. Pemeliharaan ya, persediaan ini kita akan bahas juga nanti. Kalau tidak masuk untuk metode-metode pengembangannya nanti dibahas di manajemen operasional semester 5. Nah, untuk dasar-dasarnya nanti bisa kita bahas. Kemudian yang berikutnya pengawasan. Pengawasan itu ada menyangkut pengawasan kualitas, biaya produksi, dan tenaga kerja. Nah, untuk khusus tenaga kerja nanti aspeknya mungkin akan bersinggungan dengan manajemen sumber daya manusia. Karena nanti bisa diambil alih dari sumber daya manusia, tapi tetap harus bekerjasama dengan kita karena kita juga di bagian produksi juga menggunakan tenaga kerja. Oke, itulah kira-kira ruang lingkup dari manajemen operasional. Nah, terus ini tugas manajer. Ya, tugas manajer intinya berkaitan dengan tadi ya, yang di atas tadi ya kegiatan operasional tadi ya. Ada perancangan barang dan jasa, perancangan kapasitas, dan sebagainya. Intinya seperti itu. Kemudian perkembangan MPO. Ini kalau perkembangan MPO ini terkait dengan sejarah ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lebih lanjut, tinggal sudah baca aja. Ini bisa hanya sejarah saja, perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari sisi teknologi, ini intinya ya, yang dulu masih dilakukan secara primitif, sekarang sudah menggunakan teknologi yang bahkan sekarang sudah masuk dalam masuk dalam era teknologi 4.0 ya, atau bahkan mungkin 5.0 ya, 4.0 atau 5.0.
Seperti itu perkembangannya nanti, semua perkembangan itu nanti akan terkait dengan berbagai macam manajemen yang kita lakukan dalam manajemen operasional juga. Contohnya sekarang dengan perkembangan IT yang sekarang ini, kita nanti sudah masuk dalam era informasi. Kalau kita lihat dari evolusi industri ya, kita sudah masuk dalam era informasi, maka otomatis kita harus menyesuaikan semua proses manajemen operasional kita itu nanti dengan perkembangan teknik informasi, teknologi informasi. Itu juga nanti dalam teknologi informasi ini berkembang nanti mempengaruhi dan berbagai macam metode teknologi yang kita gunakan juga dalam proses produksi, sehingga ketelitian dalam teknologi itu juga sudah sedemikian rupa sehingga nanti kita akan melihat ada teknologi nano, ya. Bahkan itu lebih besar daripada nano itu sendiri, nanti akan berkembang terus. Sebagian dari apa yang kita sampaikan di buku ini sudah jelas dijelaskan oleh dosen saudara mungkin di pengantar manajemen ya, karena bersinggungan dengan manajemen, pengantar manajemen. Ya, jadi tidak salah kalau memang apa yang kita tuliskan di sini nanti akan ada kesamaan ya. Jadi itu saya tidak akan bahas lebih lanjut ini, nanti silahkan nanti dibaca sendiri untuk sejarahnya. Ini panjang, kita sampaikan di sini. Kemudian kita lihat sekarang pada sistem produksi dan operasi. Karena objek manajemen yang kita pelajari ini nanti terkait dengan sistem produksi dan operasi. Maka kita belajar dulu bagaimana apa yang disebut dengan sistem produksi dan operasi. Jadi intinya begini. Apa yang kita lakukan dalam proses produksi operasi itu sebetulnya adalah meniru proses yang terjadi di alam semesta kita. Alam semesta itu sebagai ciptaan Tuhan memiliki sistem dalam menghasilkan sesuatu. Contohnya seperti saudara manusia ya, manusia ini kalau kita orang beragama kan mengakui sebagai ciptaan Tuhan. Nah, sebagai ciptaan Tuhan kita melakukan juga kegiatan-kegiatan operasi produksi. Apa yang kita produksi? Banyak. Ya. Saudara menghasilkan tenaga ya kan, untuk aktivitas saudara. Lalu nanti saudara juga menghasilkan yang perempuan tuh dengan laki-laki nanti bisa menghasilkan keturunan, menambahkan anak dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan ditiru oleh menjadi sistem produksi. Nah, banyak sekali sistem-sistem yang terjadi di alam semesta ini yang kemudian kita bisa tiru dan kita bisa ambil, lalu kita buatlah semacam model penyederhanaan. Ya. Model itu sebetulnya kan intinya adalah penyederhanaan dari kenyataan. Nah, kenyataan-kenyataan yang begitu kompleks itu nanti kemudian kita bisa sederhanakan lalu kita membuat sistem tersendiri. Dengan sistem tersendiri itulah itu jadilah namanya sistem produksi dan operasi tadi, atau sistem operasi saja boleh sudah namanya seperti itu, atau sistem produksi saja. Ya. Nah, lalu ciri khas dari sistem itu biasanya adalah memiliki komponen-komponen. Ya, komponen. Nah, komponen-komponen itu nanti biasanya terkait satu dengan yang lain, berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, sehingga membentuk sesuatu yang terintegrasi, lalu menghasilkan sesuatu. Nah, itulah kemudian disebut sistem produksi. Sesuatu itu apa? Itu yang nilai tambah. Makanya nanti ketika belajar sistem operasi produksi, kita punya komponen-komponen sistem itu nanti. Contohnya dalam produksi barang, ya, mulai dari input, karena biasanya dalam
komponen sistem itu kalau dalam sistem produksi ada dibagi menjadi 3 minim ya, komponen besarnya ya, subsistemnya atau komponen besarnya. Komponen input, lalu proses dan output. Ya. Nah, input itu yang nanti yang dikelola, yang diolah untuk menjadi output. Yang mengolahnya itu namanya proses. Ya, input diolah menjadi output yang memberikan nilai tambah. Karena input, proses, dan output itu saling kait-mengkait. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling mempengaruhi. Kalau kita menggunakan pendekatan sistem. Nah, itulah ya, itu sistem produksi dan operasi. Nah, coba perhatikan ya. Pendapat Cis Aquilino ini kita jelaskan bahwa sistem produktif adalah suatu kesatuan komponen yang fungsinya untuk merubah suatu kesatuan input menjadi beberapa output yang diinginkan. Komponennya menjadi 3 ini saya jelaskan tadi. Input itu contohnya ada peralatan mesin, tenaga kerja, bahan mentah di sini sudah kita. Ya. Di dalam manajemen sering juga disebut nanti ada yang namanya 5M ya. Money, method dan sebagainya ya. Man, material gitu ya. Nah, sebetulnya macam-macam. Sering juga ini sering disebut faktor-faktor produksi. Nah, ini kalau kita lihat kembangkan sekarang ini, faktor-faktor produksi itu bisa dikelompokkan menjadi 6 seperti ini ya. SDM, SDA, modal keuangan, teknologi, keahlian, bahkan sekarang informasi dengan era teknologi informasi ini masuklah era ke-6. Dulu biasanya hanya sampai ke-5 aja nih faktor produksi ya. Sekarang dengan era informasi itu masuk pada 6 ya. 6 ini informasi itu menjadi input juga ya. Itu faktor produksi. Nah, prosesnya ini ada proses transformasi namanya. Proses transformasi. Transformasi. Proses transformasi itu proses perubahan sebetulnya ya. Jadi intinya proses produksi operasi itu proses melakukan perubahan. Karena manusia itu memang bisanya ya hanya melakukan perubahan, tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Sama sekali yang tadi tidak ada menjadi ada, itu nggak bisa ya. Jadi ada menjadi ada itu tidak bisa. Manusia hanya bisa mengadakan sesuatu dari yang ada. Mengadakan sesuatu dari yang ada itu kita sebut sebagai transformasi. Ya. Nah, transformasi itu macam-macam tuh. Contohnya nih ya, transformasi fisik, membuat es dari air berubah menjadi es, ya kan? Transformasi biologis, ya, merubah biji menjadi tanaman, ya, dalam perkebunan, ya. Transformasi kimiawi dalam pembuatan plastik, ya, merubah aspal menjadi plastik, contohnya, ya. Transformasi lokasi seperti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu perdagangan, ya, kalau saudara beli barang di waktu murah, gitu ya, lalu saudara jual nanti di waktu mahal. Ya, itu adalah transformasi pada intinya, ya. Dan lain-lainnya. Banyak transformasi yang terjadi di dunia ini. Oke, sampai di sini kita selesai membahas mengenai ruang lingkup dan sistem produksi. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 5 menit. Nanti sebelum kita lanjutkan ke bab 2, ya, materi pokok kita, bab 2, nanti perencanaan produksi dan operasi. Ada? Oke, kalau tidak ada, ini saya akan lihat saudara mau saya print screen ya. Silahkan dihidupkan semua videonya ya. Share-nya sementara saya tutup dulu. Ada yang sudah masuk 35 orang ya.
Oke, silakan dihidupkan, pasang wajahnya yang bagus. Saya print screen ya. Coba Babe Nur Khilah itu nggak kelihatan tuh wajahnya. Tuh Babe kurang ke bawah itu HP-nya ya. Oke, 1, 2. Siti Rahmah mana? Nah, 1, 2, 3. Apa ini? Apa ini? Cara apa ini? Halaman kedua ya. Ini ada 2 halaman. Ya, kita Alita, terus ini Tamrin, mana itu orangnya? Muhammad Subhan, Muhammad Zikri. Kalau nggak ada orangnya nanti saudara bisa nggak ke absen loh ya. Ayo ditampilkan dulu wajahnya. Mana Barudin? Hadir, Bahrudin hadir. Ya, wajahnya mana wajahnya? Nah, ini kita kuliah ya, kuliah harus saudara harus siap tampil di layar ya. Muhammad Subhan, Rusdi Tamrin. Oke ya. Karena waktunya sudah hampir habis nih, tanggal 17 berarti kita print screen. Oke ya, karena kita untuk pertemuan sesi yang pertama ya, ini sesi yang pertama kita waktunya batasi yang 40 menit. Ini bentar lagi akan hadir pertemuan yang kedua. Nanti saudara langsung masuk ke pertemuan yang kedua. Saya kirimkan nanti ke grup untuk sesi yang kedua. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham hadir, Pak. Ibu Siti. Lanjut. Rian hadir, Pak Rian. Benar.